Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Di dalam dunia yang serba tidak menentu, penuh dengan problematika, krisis dan ketegangan, maka sesungguhnya pertolongan Tuhan itu pastilah yang kita sungguh butuhkan. Saudara-saudara, hanya pertanyaannya, adakah kita setia menanti pertolongan Tuhan? Perenungan refleksi Gema pada hari ini melanjutkan kitab Mazmur nomor 88 dengan sebuah tema, menanti pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita berdoa. Di tengah segala krisis dan kemelut yang melanda dunia ini ya Tuhan, sungguh kami membutuhkan akan kebenaran sabda-Mu yang memberikan jaminan dan kepastian bahwa di dalam dunia yang serba tidak menentu ini, kami butuh bertopang kepada kebenaran sabda-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu lah yang sanggup meneduhkan dan meneguhkan iman kami. Oleh sebab itu, bawalah kami selalu mendekat kepadamu ya Allah. Terus melekat kepada kebenaran sabda-Mu. Berkatilah perenungan firman-Mu di beberapa menit ke depan ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan kitab Mazmur 88 ayatnya yang kedua, ketiga, dan ayatnya yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku. Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Amin. Saudara, kehidupan orang percaya bukan berarti kehidupan tanpa masalah, kehidupan tanpa problematika, kehidupan yang aman dan nyaman begitu saja, saudara-saudara. Karena kita lihat bahwa orang percaya pun mengalami apa yang namanya kesulitan, apa yang namanya penderitaan, apa yang namanya derayan air mata, pergumulan dan tantangan. Ada banyak kali orang-orang percaya mengalami sebuah pengalaman berada di dalam lembah kekelaman dan keputusasaan. Seperti halnya yang dialami oleh Horatius Spafford. Saudara, pada tahun 1871 anaknya yang masih berusia 4 tahun meninggal dunia oleh karena sakit demam berdarah. Bisnisnya hancur oleh karena kebakaran. 2 tahun kemudian 4 putri yang dikasihinya itu meninggal saat kapal yang mereka tumpangi itu tenggelam di lautan. Di dalam situasi seperti itu, Spafford menuliskan sebuah syair lagu yang menunjukkan kesaksiannya bahwa Tuhan mengajar dia untuk mengalami damai sejahtera sekalipun ada masalah besar dan pergumulan berat yang sedang menerpa akan hidupnya. Saudara, pengalaman pahit yang dialami oleh Spafford ini pula dialami oleh pemazmur di dalam bagian ini. Hidup itu tampak seperti terbalik dan tidak masuk akal. Saudara, hal ini nampak di dalam bentuk ratapan yang dia tuliskan di dalam Mazmur 88 ini. Dari ayat demi ayat yang kita baca, saudara, kita melihat bagaimana pemazmur mengalami masa-masa yang paling sulit dan masa-masa yang paling suram, saudara. Sehingga Mazmur 88 ini merupakan mazmur ratapan yang mengungkapkan akan isi hati daripada pemazmur kepada Tuhan Allah atas segala penderitaan, atas segala kesedihan yang dialami sepanjang hidupnya. Di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga itu merupakan sebuah tangisan yang sangat sedih yang ditunjukkan kepada Tuhan Allah Sang Juru Selamat yang mau mendengar akan setiap keluh kesahnya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 itu menggambarkan bayang-bayang kematian yang menunjukkan betapa seriusnya kepedihan dan masalah pergumulan yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Ada ungkapan-ungkapan yang sangat menyedihkan di sana. Malapetaka, dekat dunia orang mati, turun ke liang kubur, tidak berkekuatan dan sebagainya. Saudara, Mazmur ini ditutup dengan sebuah kata kegelapan.
yang menunjukkan teriakan keputusasaan dan kesedihan pemazmur saat melihat bahwa sekelilingnya itu sudah tidak ada yang tersisa. Sehingga mazmur ini ditutup saudara-saudara dengan sepertinya tidak ada penyelesaian dan pertolongan dari Tuhan Allah. Dan kelihatan begitu menggantung seolah-olah kelihatannya. Saudara, gambaran pemazmur ini bisa jadi menjadi gambaran kehidupan anak-anak Tuhan. Kita menghadapi berbagai masalah yang terlihat seperti jalan buntu. Kita merasa berjalan sendirian tanpa ada pertolongan Tuhan ketika kita berhadapan dengan pergumulan dan masalah. Saudara, dalam kondisi seperti ini wajar jika kita merasa tertekan, putus asa dan berada di dalam kesedihan. Ada kala kita berasa kegelapan hidup itu begitu melingkupi kita. Namun saudara-saudara, hari ini kita belajar biarlah kegelapan hidup yang melanda kita tidak membuat kita meninggalkan Tuhan. Melainkan kita harus terus beriman kepada Dia dan setia menanti pertolongan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Sebagaimana pemazmur dalam bagian ini terus menerus berseru menanti pertolongan Tuhan. Di dalam 4 ayat pertama kita bertemu dengan doa yang diucapkan oleh pemazmur secara terus menerus siang dan malam. Doa yang diucapkan dengan sebuah harapan bahwa Allah akan mendengarkan doanya yang disampaikan secara terus-menerus siang dan malam sepanjang hidupnya. Hal ini menunjukkan sebuah ketekunan doa yang luar biasa. Sekalipun saat yang sama, ini menunjukkan betapa beratnya pergumulan dan beban kehidupan yang dihadapi oleh pemazmur. Namun ia tetap menaruh harapannya itu kepada Tuhan. Karena di dalam doa, pada saat dia berseru kepada Tuhan, pada saat dia menanti pertolongan Tuhan, dia percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang tepat dan indah pada waktunya. Setelah dalam beratnya pergumulan hidup kita di masa-masa pandemi yang belum berakhir ini, mungkin sudah ada di antara kita yang sudah putus asa dan merasa berada di dalam lembah kekelaman. Biarlah perenungan firman Tuhan yang singkat di hari ini boleh meneguhkan dan menguatkan kita. Mari saudara-saudara, seberat apapun masalah yang sedang saudara-saudara hadapi, engkau tertekan, engkau begitu putus asa, kita datang berseru kepada Tuhan, menanti akan pertolongannya. Karena kita percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti akan tiba, walaupun tidak instan, tetapi tepat dan indah pada waktunya. Saudara, tidak ada hal lain yang bisa membangkitkan semangat kita di dalam menghadapi segala tantangan dan dalam hidup ini, kecuali kita datang kepada Tuhan dan menanti akan pertolongan Dia. Bagaimana saudara-saudara di dalam engkau menghadapi akan pergumulan-pergumulan dalam hidupmu? Adakah engkau mau datang kepada Tuhan dan menanti akan pertolongannya? Mari kita berdoa. Karuniakan ketekunan, kesetiaan kepada kami umat-Mu ya Allah, di dalam menghadapi segala tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini, dengan terus bertekun kepada Tuhan, berdoa, menanti pertolongan Tuhan yang kami percaya akan indah dan tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari dengan menanti pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati.